Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GKRI Diaspora Kopilas. Dan marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Amin. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami boleh bersekutu bersama, memuji, memuliakan, dan mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh fokus untuk mengikuti keseluruhan ibadah pada hari ini. Dan biarlah Tuhan berkenan atas setiap kami ya Tuhan, karena perkenanan-Mu itulah yang kami rindukan. Terima kasih ya Bapa, juga atas pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai nyanyian pembuka kita dalam ibadah ini, marilah kita mengangkat pujian menyenangkan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pengampunan dosa-dosa kami. Pimpin dan sertailah kami dalam hidup kami. Kami rindu Bapa, kami sangat rindu menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
memuji Tuhan, kita tinggikan namanya, kita angkat pujian, Dia Raja. Kami naikkan syukur dan serukan Engkau Raja, buat Raja, Raja kemuliaan yang ada di tengah-tengah kita. Akui Dia yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Ayo jemaat Tuhan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Lebih lagi Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah ke kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara. Serukan, akui, akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah ke kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara. Tuhan Rajaku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini, dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus-Mu saja yang memberi kami kemampuan dan memberi kami pengertian yang baik dan benar akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu yang ke-9 pembahasan kita mengenai purpose driven life atau hidup yang digerakkan oleh maksud dan tujuan Tuhan, dan juga di minggu Prapaskah yang kedua ini, tema yang akan kita bahas adalah apa yang membuat Tuhan tersenyum. Nats firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca pada ayat yang ke-6,
Di bagian terakhir dikatakan begini, Wayit atsef el libo, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dan hal itu memilukan hatinya. Nah, ini tentu saja merupakan satu bentuk antropomorfisme dalam perjanjian lama, atau bagaimana Tuhan itu digambarkan seperti manusia supaya kita pembaca bisa memahami tentang Tuhan. Atau lebih tepatnya itu dalam istilah teologi disebut antropopatisme, yaitu bagaimana emosi Tuhan itu digambarkan seperti emosi manusia. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menjadi sedih dalam bahasa Ibrani dari kata atsaf. Atsaf itu artinya menyakiti atau menjadi pilu atau terluka. Atau di sini dikatakan memilukan hatinya. Lawan dari kata atsaf ini adalah kata syamah. Syamah dalam Mazmur 104 ayat 31 dikatakan begini, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Kata bersukacita di situ dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yismah yang berasal dari kata samah, yang tadi saya katakan lawan dari kata atsaf. Jadi sesuai dengan tema kita pada minggu ini, apa yang membuat Tuhan tersenyum? Di Mazmur pasal 104 ayat 31 tadi dikatakan bahwa Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Atau secara harfiah, karena dalam bahasa Ibrani menggunakan kata bema'asau, artinya di dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan Tuhan, karya-karya Tuhan, segala ciptaan Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan, termasuk manusia. Tetapi ketika ciptaan Tuhan itu tidak berlangsung seperti yang Tuhan mau, tidak berlangsung seperti yang Tuhan kehendaki, atau tidak berjalan sesuai dengan yang Tuhan harapkan, maka itu terjadi atsaf, memilukan hati Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu dulu apa yang membuat Tuhan menjadi pilu atau tidak senang di dalam nats ini. Kalau kita baca pada ayat yang ke-5a dikatakan bahwa kejahatan manusia itu besar dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejahatan di sini dikatakan disebabkan oleh karena kecenderungan hati manusia yang selalu membuahkan kejahatan. Kecenderungan hati ini dalam bahasa Ibrani disebut yetzer. Yetzer ini dalam tradisi orang Ibrani ada dua, yaitu yang disebut yetzer ra dan yetzer tov. Yetzer ra ini adalah dorongan yang sifatnya keras atau sifatnya kasar. Sementara yetzer tov itu adalah dorongan yang sifatnya lunak. Jadi mungkin seperti soft element itu yetzer tov, dan hard element atau elemen yang keras itu yetzer ra. Nah, ra dan tov ini dalam bahasa Ibrani seringkali diterjemahkan jahat dan baik. Ra itu jahat, tov itu baik. Tetapi ketika bicara yetzer ra ini tidak selalu berarti jahat. Karena yetzer ra ini adalah dorongan-dorongan yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh seseorang. Jadi seperti rasa lapar, atau apa yang mendorong seseorang untuk makan, apa yang mendorong seseorang untuk tidur, apa yang mendorong seseorang untuk marah, apa yang mendorong seseorang untuk memukul, itu disebut yetzer ra. Sementara dorongan-dorongan yang positif atau dorongan-dorongan yang lembut itu disebut yetzer tov. Seperti mencintai, mengasihi, mengampuni, meminta maaf, dan segala hal-hal yang sifatnya lebih lembut itu adalah yetzer tov. Nah, kejahatan itu menjadi semakin besar ketika manusia cenderung pada yetzer ra. Jadi cenderung pada dorongan-dorongan yang kasar, cenderung untuk mencari makan untuk perutnya, cenderung untuk memenuhi nafsu-nafsu yang ada di dalam tubuhnya. Maka yetzer ra ini yang terlalu dominan. Makanya kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa manusia itu mulai kawin, mulai menikah dengan bangsa-bangsa lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ini didorong oleh yetzer ra karena keinginan untuk memenuhi
nafsu di dalam dirinya. Dia tidak lagi mengikuti batasan-batasan yang Tuhan berikan, tapi dia maunya memenuhi apa yang menjadi hasrat di dalam dirinya sendiri, sekalipun hasrat itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika kejahatan itu semakin besar, maka inilah yang membuat Tuhan menjadi pilu. Inilah yang membuat Tuhan menjadi sedih. Nah, bagaimana supaya Tuhan menjadi senang? Bagaimana supaya kita bisa sesuai dengan tema kita pada hari ini, supaya Tuhan bisa tersenyum? Maka pada ayat yang ke-8 dikatakan begini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan begini, Wenoah matsa chen beene Adonai. Chen itu di sini diterjemahkan kasih karunia, tetapi chen itu sebetulnya secara harfiah artinya kesukaan, kesenangan, atau mendapatkan perkenanan. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya favor. Ya, bentuk favor ini kalau dalam bahasa Latin menjadi akar dari kata favorit. Ya, jadi Nuh ini menjadi favoritnya Tuhan, menjadi seseorang yang menyenangkan Tuhan, menjadi seseorang yang membuat hati Tuhan tidak lagi pilu, tapi membuat hati Tuhan senang. Ini berarti Nuh membuat Tuhan tersenyum. Dan kita ingin menjadi seperti Nuh. Kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, yang menjadi buku penuntun kita selama 40 minggu ini, Rick Warren mengatakan bahwa ada 5 tindakan ibadah atau penyembahan yang Nuh lakukan yang bisa kita teladani supaya Tuhan tersenyum atau supaya Tuhan senang. Nah, 5 hal itu dituliskan di situ. Yang pertama adalah love him supremely, mengasihi dia atau sangat mengasihi dia atau mengasihi dia di atas segalanya. Lalu yang kedua adalah trust him completely, percaya Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, obey him wholeheartedly, mentaati atau patuh kepada Tuhan sepenuh hati. Dan yang keempat adalah praise and thank him continually, memuji dan bersyukur kepada Tuhan terus-menerus. Dan yang terakhir adalah use our abilities, menggunakan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ini 5 hal yang menurut Rick Warren yang ada dalam diri Nuh, yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan favor dari Tuhan, mendapatkan hand dari Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Nah, tetapi kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, sebetulnya di sana ada 3 hal kunci yang membuat Nuh ini menyenangkan hati Tuhan. Ada 3 hal di situ dikatakan. Yang pertama dikatakan begini, Noah is tzadik tamim haya. Kata tzadik dan kata tamim itu 2 hal yang pertama. Tzadik diterjemahkan di situ benar, dan tamim diterjemahkan tidak bercelah. Ya, sekali lagi, tzadik dan tamim. Nah, lalu yang kedua di bagian berikutnya dikatakan et ha Elohim hit haleh Noah, dan Nuh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dalam terjemahan LAI diterjemahkan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, 3 hal inilah yang membuat Nuh mendapatkan hand-nya Tuhan, mendapatkan favor-nya Tuhan, mendapatkan kesenangannya Tuhan, membuat Tuhan senang, membuat Tuhan tersenyum. Jadi yang pertama adalah tzadik, yang kedua adalah tamim, dan yang ketiga adalah et ha Elohim hit haleh, berjalan bersama-sama dengan Tuhan atau bergaul karib dengan Tuhan, atau dengan kata lain memiliki hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. 3 hal ini yang akan kita kupas dalam firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama tzadik. Tzadik ini kalau dalam bahasa Ibrani ini berbicara tentang perilaku atau sikap hidup kita sehari-hari yang mencerminkan kebenaran firman Tuhan.
Sekali lagi, bagian yang pertama, tzadik yang diterjemahkan benar di sini atau diterjemahkan kebenaran di sini adalah ketika sikap hidup kita atau perilaku kita sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biasanya tzadik ini dinilai berdasarkan relasi kita dengan sesama kita. Baik hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, orang tua kita, dengan kakak kita, adik kita, dengan tetangga-tetangga kita, masyarakat sekitar kita. Di sini Tuhan menilai seseorang. Apabila kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, maka kita akan dinilai tzadik, benar. Tetapi apabila kita melawan perintah Tuhan atau berperilaku bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan mencapai yang namanya tzadik tadi. Ya, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu tamim. Tamim ini biasanya di dalam tradisi Ibrani artinya seseorang yang memiliki hati yang murni. Apa yang dimaksud dengan hati yang murni? Kalau kita baca dalam keseluruhan perjanjian lama, hati itu menjadi pusat dari segala pertimbangan. Hati itu menjadi pusat dari segala pikiran manusia. Ya, saya berkali-kali menyampaikan dalam khotbah, di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab, kita tidak akan pernah ketemu otak. Kenapa? Karena Alkitab tidak memasukkan kata otak itu sebagai elemen pemikir di dalam diri manusia. Tapi yang dilihat itu bicara hati atau bahasa Ibraninya levav atau lev. Lev itu adalah tempat berpikir manusia. Jadi bukan juga merujuk kepada hati dalam pengertian harfiah dalam ilmu biologi, tapi hati yang dimaksud di sini adalah bagian dalam diri manusia yang berfungsi untuk mengambil keputusan, yang berfungsi untuk mengambil pertimbangan. Nah, kalau hati itu atau pikiran itu kita gunakan dengan baik, pikiran kita senantiasa sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, artinya kita memiliki pikiran yang murni, pikiran yang berasal dari hikmat Tuhan, maka kita akan disebut orang-orang yang tamim. Jadi tidak bercela di sini bukan dalam pengertian tidak pernah berbuat dosa. Siapa di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Paulus mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau begitu tidak ada lagi orang yang tamim. Nah, tamim dalam Alkitab adalah sesuatu yang harus kita capai, value, nilai yang harus kita capai dalam hidup kita. Bagaimana supaya pikiran-pikiran kita ini diarahkan untuk sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, rahasianya adalah milikilah hikmat Tuhan. Dalam kitab Amsal ada begitu banyak petunjuk tentang hikmat Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa hikmat itu berseru-seru di padang. Dan seharusnya kita mendengarkan itu. Artinya hikmat Tuhan itu ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita memiliki cara berpikir Kristus supaya hikmat yang ada di sekitar kita sungguh-sungguh bisa berguna untuk membentuk kerohanian kita. Sungguh-sungguh bisa berguna untuk membentuk kepribadian kita. Itu bagian yang kedua. Nah, yang ketiga dikatakan et ha Elohim hit halef, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini bicara tentang aspek iman. Jadi bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti di sini dikatakan hit halef, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita andaikan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu kalau berjalan bersama-sama dengan teman, dengan pasangan Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Berjalan dalam keadaan diam-diaman atau berjalan ada komunikasi di antara keduanya? Tentulah yang lebih menyenangkan kalau kita berjalan ada komunikasi yang intens antara keduanya. Ada yang dibicarakan, ada yang kita percakapkan, kita dialogkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita akrab, bahwa kita intim dengan teman perjalanan kita. Tapi kalau kita bermusuhan dengan teman seperjalanan kita, wah jangankan mau ajak bicara, nengok sedikit saja udah gak mau. Nah, itu berarti ada relasi yang rusak.
Nah, dalam kaitannya dengan hubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan menjadi sehat, menjadi akrab, menjadi intim apabila kita juga menjalin komunikasi yang intens dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya komunikasi kita dengan Tuhan menjadi intens? Banyak orang berkata bahwa cara berkomunikasi dengan Tuhan adalah melalui doa. Tidak salah, tapi kurang lengkap. Kenapa? Karena berkomunikasi yang baik bukan komunikasi satu arah. Kalau berdoa itu kan hanya kita yang ngomong, kita yang bicara kepada Tuhan. Padahal komunikasi yang baik kita pun harus mendengarkan suara Tuhan. Nah, di mana kita mendengarkan suara Tuhan? Melalui kebenaran firman-Nya. Ya, jangan sampai hidup kerohanian kita hanya melulu bicara doa. Karena doa itu isinya umumnya adalah permintaan. Sehingga daftar yang kita bawa kepada Tuhan terlalu banyak. Tapi kita tidak pernah mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita kadang-kadang merasa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kita sendiri nggak mau membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita sibuk bicara, kita sibuk meminta. Lalu kapan Tuhan mau bicara? Tuhan bicara melalui firman-Nya. Jadi membangun komunikasi dengan Tuhan adalah bagaimana kita tekun berdoa kepada Tuhan dan juga tekun membaca, merenungkan firman Tuhan. Artinya kita tekun menyampaikan keluh kesah, menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan, tapi di saat yang sama kita juga mendengar ketika Tuhan berbicara. Nah, ini tiga hal ini. Jadi yang pertama aspek perilaku, tzadik, bagaimana supaya perilaku kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, sikap hidup kita sehari-hari ini sejalan dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua tamim, aspek pikiran kita, hati yang murni, hati yang diwarnai oleh hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga aspek iman, bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan seperti seseorang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti seseorang yang akrab, intim dengan Tuhan. Harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Inilah 3 kunci yang dimiliki oleh Nuh. Sehingga ia menjadi orang yang mendapatkan khen-nya Tuhan. Mendapatkan kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan apa yang disampaikan oleh Rick Warren dalam bukunya, baik itu Love, Trust, Obey, Praise and Thank, dan Use Abilities, maka semuanya ini 5 hal ini yang disebutkan oleh Rick Warren di sini, yaitu mengasihi, percaya, taat, memuji dan bersyukur, dan menggunakan talenta kita, semuanya harus kita jalankan atau harus kita wujud nyatakan dengan 3 keselarasan tadi. Keselarasan perilaku, pikiran, dan iman. Inilah yang disebut integritas ilahi. Manusia adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita harus memiliki integritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Integritas Tuhan di dalam kehidupan kita yaitu ketika perilaku kita atau perbuatan kita sejalan dengan pikiran kita dan sejalan dengan iman kita. Itulah baru kita dikatakan pribadi-pribadi yang berintegritas. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas ilahi, maka ini akan membuat Tuhan tersenyum. Ini yang akan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, marilah kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, menilik kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah perbuatan-perbuatan saya selama ini? Apakah perilaku saya selama ini, sikap hidup saya, baik itu tutur kata maupun perbuatan-perbuatan yang lebih nyata lainnya, apakah semuanya masih sejalan dengan yang kita pikirkan? Dan apakah pikiran kita ini masih sejalan dengan iman kita? Jadi integritas itu tidak cukup hanya keselarasan antara tindakan dan pikiran. Karena nanti kalau orang pikirannya jahat, nanti perilakunya juga jahat. Tapi itu juga harus ditarik selaras dengan iman kita. Sehingga kalau iman, akal, dan perilaku kita sejalan semuanya dalam satu skema yang sama, dalam satu
tuntunan yang sama, yaitu dalam tuntunan firman Tuhan, dalam terang hikmat Tuhan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita wujud nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan kepada kami pada hari ini. Biarlah itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan menjadi terang di dalam jalan kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu lah yang sanggup menuntun kami untuk tetap dekat dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di tengah-tengah upaya bangsa dan negara kami untuk mengatasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, proses vaksinasi yang tengah berlangsung boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan boleh didukung sepenuhnya oleh setiap elemen masyarakat ya Bapa, agar proses vaksinasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan kami boleh keluar dari pandemi COVID-19 ini. Untuk setiap masalah ekonomi dan masalah apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami dan roh yang takut akan Engkau ya Bapa, supaya mereka dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada bersama-sama dengan seluruh kami masyarakat di negara kami ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan menuntun gereja-gereja-Mu, supaya gereja-Mu boleh sungguh-sungguh menunjukkan panggilannya di tengah-tengah bangsa dan negara kami, sebagai garam dan terang bagi bangsa dan negara kami, supaya gereja-gereja-Mu juga boleh Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka ya Bapa, baik kehidupan pribadi mereka maupun keluarga mereka ya Bapa. Jika ada persoalan yang saat ini sedang mereka hadapi, baik persoalan ekonomi maupun masalah-masalah keluarga lainnya, biarlah Tuhan memberikan kepada mereka pertolongan ya Bapa, agar mereka dapat menyelesaikan setiap persoalan hidup mereka dengan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau. Juga untuk anak-anak kami yang tengah menempuh pendidikan, Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dan juga wawasan yang cukup ya Bapa, supaya mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik dan dapat mengikuti setiap pelajaran yang diberikan dengan kekuatan yang berasal daripada Engkau. Juga kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Biarlah Tuhan menyediakannya tepat pada waktunya, agar ya Tuhan kami pun dapat menyelesaikan setiap pembayaran-pembayaran yang ada, semuanya karena kemurahan yang berasal daripada Engkau. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang Kau pakai di tengah-tengah gereja ini, baik gembala sidang, para pendeta, maupun seluruh majelis jemaat yang ada ya Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam menggembalakan domba-domba yang Kau percayakan kepada kami, supaya dalam penggembalaan ini kami semata-mata hanya bersandar kepada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami berikan ini boleh Engkau urapi, agar itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, banyak alasanku. Taruh tangan di atas kepala saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati,
katakan, sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Angkat tangan saudara, sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Taruh tangan di atas kepala. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Terima kasih untuk semua persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan, dan marilah kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama dengan seluruh gereja di muka bumi di segala abad. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat Tuhan milik Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.